Yo, halo sahabat Kicomania, welcome back to my channel di DJS Bird Farm. Di video kali ini, saya akan spill pet inkubator yang saya punya di DJS Bird Farm. Sebelumnya ada DM masuk dari Benny Irawan menanyakan, Bang, spill dong pet inkubatornya. Oke, kali ini saya akan spill pet inkubator yang saya buat. Let's go. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, ini dia pet inkubator yang ada di DJS Bird Farm. Ini nggak beli sih, tapi buat sendiri. Oke, kita bahas satu persatu fungsinya apa dan buat apa. Lalu kemudian untuk ukuran-ukuran dan suhu yang pas. Mari kita spill. Ini adalah pet inkubator di DJS Bird Farm. Ya, saya akan beritahu dulu untuk ukuran-ukuran pet inkubator yang saya buat. Yang pertama adalah bagian atas dan bagian bawah itu ukurannya 40 x 30 cm. Ya. Kemudian untuk samping kanan dan kiri ukurannya adalah 30 x 30 cm. Nah, untuk pintu ini dan bagian belakang ukurannya adalah 36 cm x 30 cm. Nah, oke. Setelah semuanya kita rangkai, kita beri penutup, pegangan untuk handle untuk membawa lebih mudah, lebih gampang. Kemudian penutup untuk membukanya juga harus ada. Kemudian tinggal kita beri engsel saja. Nah, kemudian alat yang kita butuhkan adalah pertama saklar, kemudian ada termostat di sini, termostat yang nanti akan menghubungkan antara adaptor menuju ke fan. Nah, apa fungsi fan ini? Fan ini digunakan untuk membuang udara dari dalam keluar. Ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuka. Nah, ini dia penampakan dari dalamnya. Ya. Nah, termostat pembelian termostat ini ada yang menuju ke dalam seperti ini. Ya, kemudian kita beri lampu di pojok belakang kiri kalau tempat saya. Kemudian saya beri lampu merek DOP 5 watt saja. Jangan terlalu besar, nanti takutnya gosong malah ininya. Kemudian di sini kenapa saya kasih kaca, ya? Ya, kenapa saya beri kaca di sini? Karena untuk mempermudah melihat kondisi yang ada di dalam. Kemudian kenapa tidak saya beri streamin agar suhu yang ada di dalam ini stabil. Ya, itu stabil. Oke. Kita akan cek bagian dalam ini. Nah, di sini kita beri lubang. Ya, ini lubang sangat perlu, lubang angin. Ya, tidak usah terlalu besar, takutnya kalau ada hewan masuk atau gimana. Ya, kemudian kita jebol di sini. Maaf kalau kurang rapi karena apa adanya. Nah, ini kita beri fan. Fannya seperti ini. Ya, ini fan juga bekas dari CPU yang tidak terpakai. Ya, oke. Nah,
Sekarang dilihat kenapa ada dua ini. Nih, fungsinya apa? Untuk ini dari bawah situ ke sini itu 5 cm ya. Kemudian untuk panjangnya sampai sana itu 36 cm. Tidak lupa di atas ini diberi stopper agar pintu itu tidak ke belakang. Itu biasa 36 cm ya. Kemudian untuk lampu, jarak lampu dari atas bawah bisa menyesuaikan saja, tidak perlu terlalu bawah dan tidak perlu terlalu atas juga. Yang penting pas aja. Sebenarnya dulu membuat untuk dalam kapasitas telur banyak. Tapi seandainya telur itu tidak banyak, tidak apa-apa, tinggal kita lepas saja, bisa sebagai laci seperti ini. Ini kita bisa buat laci atau tempat untuk menaruh telur menggunakan streamin ini. Ukuran yang saya pakai di sini untuk lebarnya 26,25 cm. Kemudian untuk panjangnya itu 36,25 cm. Nah, ini fungsinya seperti ini. Ya, ini untuk meletakkan telur-telur apabila telur itu banyak. Ya. Tapi apabila tidak digunakan untuk telur yang banyak, tidak usah dipakai, nggak apa-apa. Saya buat seperti ini. Lalu bisa untuk menaruh barang-barang apabila sudah tidak dipakai. Begitu. Oke, saya akan beritahu bagaimana cara saya meletakkan telur burung maupun piyian di dalam pet inkubator ini. Seperti inilah settingan yang biasa saya pakai apabila telur itu hanya 3 atau 4. Settingan saya seperti ini. Di sini ada termostat juga untuk kepanas. Yang belakang itu belum saya aktifkan lagi ya, karena baterainya habis yang 2 juga ini. Tapi settingan saya seperti ini. Di sini juga ada berapa panas luar dan dalam. Nah, sedangkan ini hanya untuk yang dalam saja, dan bisa untuk menunjukkan berapa kelembapan yang ada di dalam pet inkubator ini. Oke, mari sekarang kita coba. Nah, di sini saya membuat termostat ini otomatis, atau dengan kata lain, setelah suhu yang dicapai, dia akan mati dan kemudian berganti kipas yang akan menyala. Mari kita coba. Oke. Untuk sekedar sharing saja ya. Untuk sekedar sharing dari pengalaman yang sudah ada dengan pet inkubator yang ukurannya seperti ini, itu saya sampai menulis di sini. Untuk telur itu di suhu 33 derajat Celcius sampai 33,5 derajat Celcius ya. Dan tidak lupa juga apabila masih telur, sebaiknya kita beri tanda dulu mana yang atas. Kemudian setiap sehari kita hanya boleh untuk membalik sekali saja searah jarum jam. Apabila searah jarum jam, untuk hari berikutnya juga searah jarum jam, tidak boleh bolak-balik kanan kiri itu saja. Kemudian untuk apabila sudah menetas, itu kita atur suhunya di 31 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius ya. Ini apabila anakan hampir keluar bulu atau bulunya itu masih seperti lidi, masih runcing-runcing. Nah, kemudian di suhu 30 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius apabila sudah ada bulunya ya. Nah,
Setelah keluar pelunya, apabila masih dibutuhkan penghangat, saya langsung ganti ini semua. Saya beri tangkringan. Saya beri di sini. Oke, mari kita cek dulu. Ini suhunya di 33 derajat Celcius sampai 33,5. Berarti ini habis saya gunakan untuk menetaskan telur. Berarti di angka 33 derajat Celcius dia akan menyala dan dia akan mati di 33,5 derajat Celcius. Oke, mari kita buktikan. Sekarang kita akan mencoba ya. Fan juga masih mati ya. Ini nanti akan otomatis. Ya, dengan cara menempelkan termostat ini ke lampu ya. Saya tidak akan potong videonya supaya tidak dipikir rekayasa ini. Ya, 33 masih nyala, nanti 33,5 akan mati dan kipas akan menyala untuk membuang udara yang ada di dalam. Oke, saya akan tempelkan di sini ya. Dia akan naik. Dia akan mati 33,5. Oke, 33,5 mati. Kita lihat kipasnya. Ya, kipasnya berputar ya. Ya, kemudian nanti di angka turun, di angka 33 dia akan nyala otomatis. 33. Ya. Ya, gitu ya. Kipas mati. Ya, oke. Oke. Dari adaptor ini menuju ke termostat maupun menuju ke fan komputer, kita setting di sini. Kapan arus mati, kapan arus nyala, kita settingnya di sini. Dan untuk menyalakan supaya lebih gampang, kita beri saklar. Oke. Di dalam pad inkubator tidak lupa kita berikan air seperti ini untuk menjaga kelembapan yang ada di pad inkubator ini. Mengapa saya menggunakan media beras? Karena beras ini lebih stabil ya, lebih stabil menahan suhunya agar tetap hangat. Apabila anak sudah menetas, lebih baik kita ganti media beras ini menjadi daun cemara seperti pada habitatnya. Kita ganti seperti ini agar tetap hangat. Begitu inkubator di JJS Bird Farm bekerja ya. Kemudian dari sini kita bisa tutup lalu kunci. Nah, kita bisa cek dari sini. Apabila sudah selesai atau burung yang sudah besar atau apa, tinggal kita beresin aja. Cukup. Kita matikan saja. Kita beresin, masukkan semua ke dalam kotak ini. Ya, dan tidak lupa untuk perlengkapan loloh, vitamin-vitamin. Apabila sakit bisa pakai Vitacik, atau kalau sakit parah bisa pakai Tetakrol ya. Ini selalu saya sediain di sini. Dan cadangan-cadangan bola lampu supaya apabila nanti mati langsung bisa berlanjut nyawanya hidup. Nah, ini kondisi di mana apabila sudah selesai masa menggunakan pad inkubator ini, semuanya bisa dimasukkan kembali ke dalam ya, rapi. Tangkringan juga ada, masuk. Ini obat-obatan semua komplit. Oke ya, ini kabelnya tinggal tutup. Nah,
selesai. Di atas tinggal bawa. Ya. Begitulah pet inkubator yang ada di JJS Bird Farm. Itu saya bikin sendiri, bukan beli. Hanya perlu kita lihat untuk suhu-suhunya saja. Setiap ukuran pasti suhunya akan berbeda. Sebelum saya pakai pet inkubator ini, suhu saya juga berubah-ubah. Tapi saya terus mencoba, saya menemukan suhu di mana ruangan ini cocok untuk penetasan telur murai. Nah, sebelumnya saya berterima kasih juga untuk Berry Irawan yang mengirimkan DM ke saya untuk spill pet inkubator. Semoga apa yang saya spill ini berguna dan membantu peternak murai batu agar bisa tahu bagaimana cara penggunaan pet inkubator. Apabila burung murai ini sudah keluar bulunya, bisa kita pindah di kandang kotak besi ukuran 40 x 60, tapi tetap harus diberi penghangat atau lampu dari samping agar tetap hangat. Setelah itu, setelah sebulan, kalau di tempat JJS Bird Farm, baru saya lepas lampunya dan bergabung dengan trotolan-trotolan yang lainnya. Seperti itu agar mudah juga kita cek apabila sudah bisa makan sendiri atau belum, atau ini maunya bagaimana trotolnya, jadi kita bisa pantau terus lebih mudah. Bantu channel ini agar lebih maju lagi. Tolong beri apa lagi nih yang harus saya spill, atau ada yang mau tanya bagaimana ini, saya siap untuk menjelaskan. Oke, dengan demikian di video kali ini terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, salam kicau mania.